Selamat pagi anak-anak kelas 4. Selamat datang lagi dalam pembelajaran tema 6, subtema 2, hebatnya cita-citaku. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menjelaskan cara membuat puisi dengan benar. Yang kedua, siswa dapat membuat puisi secara mandiri dengan baik. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Yang keempat, siswa dapat melaporkannya dengan tepat. Anak-anak, kalian tentu mempunyai cita-cita ingin menjadi apa kelak di kemudian hari. Nah, apapun cita-cita kalian, pasti kalian berharap menjadi orang yang hebat dan bermanfaat bagi orang lain. Di sini ada salah satu cita-cita dari seorang wanita muda yang ingin menjadi seorang guru. Yuk kita baca ceritanya sama-sama. Kisah seorang guru anak berkebutuhan khusus. Seorang wanita muda terpanggil untuk menjadi seorang guru. Bukan sembarang guru, melainkan guru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Semuanya berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Sangita Lahman, nama wanita muda itu. Ia adalah seorang dokter yang beralih profesi menjadi seorang guru anak-anak prasekolah. Pada awalnya, ia mengajar anak-anak prasekolah untuk mengisi waktu luangnya. Akan tetapi, lama-kelamaan ia mencintai kegiatannya itu. Baginya, mengajar anak-anak prasekolah membuatnya mengerti tumbuh kembang anak yang akan mempengaruhinya saat mereka dewasa kelak. Pada saat mengajar anak-anak prasekolah, ia menemui beberapa siswanya yang berkebutuhan khusus, seperti anak yang menderita autis atau kesulitan belajar lainnya. Anak-anak ini memerlukan cara pengajaran dan bimbingan khusus yang berbeda dengan anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus. Ia melihat saat itu tidak banyak sekolah yang tahu bagaimana mengajar anak-anak tersebut. Sangita kemudian memutuskan untuk menimba ilmu dan keterampilan yang membantunya untuk memahami anak-anak tersebut. Dengan demikian, ia dapat menjadi guru yang baik bagi anak-anak tersebut. Itu tadi cerita seorang wanita muda yang bernama Sangita Lahman yang mengubah profesinya dari seorang dokter menjadi seorang guru dari anak-anak yang berkebutuhan khusus, terutama anak-anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Mengapa Sangita ingin menjadi seorang guru? Sangita ingin menjadi guru berawal dari kepeduliannya terhadap kurangnya pendidikan yang sesuai bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan sikap apakah yang ditunjukkan oleh Sangita untuk menjadi guru yang baik? Di sini Sangita menunjukkan sikap kepeduliannya terhadap anak-anak prasekolah dan anak-anak berkebutuhan khusus. Sangita juga menunjukkan sikap pantang menyerah untuk belajar tentang cara menangani anak berkebutuhan khusus. Dari kisah Sangita tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa untuk menjadi seorang guru yang baik, kita harus mempunyai sikap peduli. Sikap peduli terhadap kebutuhan anak-anak. Kasih sayang tanpa ada perbedaan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Sikap tanggung jawab terhadap masa depan anak, serta dapat memberikan teladan yang baik kepada anak-anak. Nah,
Ini ada puisi dengan judul Cita-Citaku, karya M. Ridwan Hafidz. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Cita-Citaku, karya M. Ridwan Hafidz. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dalam puisi yang berjudul Cita-Citaku tadi, karangan M. Ridwan Hafidz menceritakan tentang cita-cita seorang anak yang ingin menjadi seorang dokter. Maka dari itu, dia belajar dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya itu. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca cerita tentang Sangita Lasif, kemudian juga membaca puisi tentang cita-citaku. Apakah kalian tahu perbedaan dari puisi dengan bacaan yang tadi kita baca sama-sama? Ya, ada beberapa perbedaan dalam puisi dan bacaan tadi. Di antaranya yang pertama yaitu cara membacanya. Saat membaca puisi, kita harus memperhatikan artikulasi, intonasi, dan juga ekspresi. Kita juga harus benar-benar memahami dulu isi bacaan puisi tersebut sebelum kita membacakannya. Tetapi saat membaca puisi, kita tidak perlu memperhatikan itu semua. Perbedaan yang berikutnya yaitu dari bentuk tulisannya. Kalau bacaan ditulis dalam bentuk paragraf yang panjang dan juga tidak dibatasi ada berapa kalimat dalam tiap-tiap paragrafnya. Tetapi dalam puisi itu ditulis dalam bentuk bait-bait dan di setiap bait terdiri dari 4 baris atau 4 kalimat. Di dalam puisi juga terdapat rima, yaitu pengulangan bunyi pada akhir baris. Sedangkan dalam bacaan tidak ada yang namanya rima. Nah, dari pembelajaran kita tadi tentang puisi dan juga tentang bacaan, yang intinya tentang cita-cita tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap orang itu pasti mempunyai cita-cita. Dan cita-cita tiap orang itu pasti berbeda-beda. Untuk mengejar cita-cita itu, kita harus rajin berdoa, belajar, dan bekerja keras dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya cita-cita kita tercapai. Oleh karena itu, mari kita berusaha untuk meraih cita-cita kita di kemudian hari kelak. Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di situ ada gambar seorang wanita muda dengan ada juga seorang hewan, ada seekor hewan. Profesi apakah yang ditunjukkan oleh gambar tersebut? Ya, itu adalah seorang dokter hewan. Untuk menjadi dokter hewan, tentunya kita harus mengetahui segala hal tentang hewan, termasuk daur hidup hewan tersebut. Mari kita ingat-ingat lagi apa yang dimaksud dengan daur hidup hewan tersebut. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil hingga dewasa
Itulah yang disebut dengan daur hidup. Pada daur hidup hewan, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh dan juga ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh itulah yang dikatakan mengalami proses metamorfosis. Sedangkan dalam metamorfosis sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan yang berbeda-beda di setiap tahapannya. Jadi, dalam setiap fase hidupnya, dia selalu mengalami perubahan bentuk tubuh. Jadi, saat dia lahir hingga dia dewasa, itu selalu berbeda-beda. Nah, sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu adalah bentuk tubuh hewan saat lahir hampir sama dengan bentuk dewasanya. Hanya ada sedikit perbedaannya saja. Sekarang mari kita perhatikan beberapa daur hidup hewan berikut ini. Nah, di sini ada daur hidup katak. Ini ada gambarnya tentang daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Setelah kurang lebih dari 10 hari, telur itu akan menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, yaitu alat pernafasan untuk bernafas di dalam air seperti dalam ikan. 3 minggu kemudian tumbuhlah kaki belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia akan bernafas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Kemudian ada daur hidup kecoa. Nah, ini ada juga gambarnya daur hidup kecoa. Kecoa merupakan salah satu serangga yang juga berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah beberapa lama, telur kecoa berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya warna kulitnya yang berbeda. Nimfa beberapa kali mengalami pergantian kulit sampai ia menjadi kecoa dewasa. Daur hidup capung. Di sini ada daur hidup capung. Capung juga merupakan serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sama dengan kecoa, ketika telur capung menetas, ia menjadi capung muda yang disebut nimfa. Setelah kurang lebih mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali, capung berubah menjadi capung dewasa. Bisa kita lihat saat dia bertelur, telurnya ada di dalam air. Kemudian dia menjadi nimfa 1 juga masih ada di air. Kemudian ketika menjadi nimfa 2, baru dia keluar dari permukaan air. Kemudian ada daur hidup nyamuk. Di sini ada gambar daur hidup nyamuk. Nyamuk juga termasuk jenis serangga yang berkembang biak dengan cara bertelur di permukaan air. Ketika telur menetas, ia berubah menjadi tempayak atau yang disebut dengan jentik-jentik. Nah, tempayak ini akan hidup dan mendapatkan makanannya dari air yang ia tinggali. Setelah cukup umur, tempayak ini berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk muda hingga nyamuk dewasa. Nyamuk muda dan dewasa tidak hidup di air,
tetapi ia akan kembali ke air ketika hendak bertelur. Nah, karena itu anak-anak, supaya tidak ada nyamuk di dalam rumah, jangan ada air yang menggenang di sekitar rumah kita. Jika ada, langsung aja dibuang ya. Nah, sekarang mari kita amati perbedaan dari daur hidup hewan-hewan tersebut. Yang pertama, kita cari perbedaan daur hidup dari ayam dan katak. Ayam termasuk jenis unggas, tetapi katak termasuk hewan amfibi. Ayam tidak mengalami metamorfosis, sedangkan katak mengalami metamorfosis sempurna. Ayam juga hidup di darat, tetapi katak hidupnya di dua alam, yaitu di darat dan di air. Nah, sedangkan persamaan dari ayam dan katak itu adalah mereka sama-sama termasuk hewan ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Daur hidup ayam dan katak diawali dari fase telur. Nah, ini kita ayam diawali dari telur, katak juga dari telur. Kemudian ayam dan katak ini termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, itu tadi persamaan dan perbedaan dari ayam dan katak. Kemudian ada juga kucing dan kecoa. Perbedaannya, kalau kucing itu termasuk jenis mamalia atau menyusui, sedangkan kecoa itu termasuk serangga. Kucing tidak mengalami metamorfosis seperti ayam tadi, tetapi kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kucing termasuk hewan vivipar, yaitu daur hidupnya dimulai dari anak kucing. Nih. Sedangkan kecoa daur hidupnya dimulai dari fase telur. Kemudian persamaan dari kucing dan kecoa. Mereka sama-sama hidup di darat dan juga sama-sama tidak mengalami fase pupa. Nah, itu tadi perbedaan dan persamaan dari kucing dan kecoa. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang daur hidup hewan, kita bisa mengetahui siklus hidup hewan tersebut dan juga kita juga bisa semakin mengerti dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan lingkungan sekitar kita, terutama di sekitar rumah kita. Demikian pembelajaran tema 6, subtema 2. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Selamat pagi.